Selamat pagi semuanya. Kembali pada hari Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan di sekolah Minggu Bethlehem. Sebelumnya mari kita berdoa dulu meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami dapat berkumpul kembali di hari Minggu untuk belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan di sekolah Minggu ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang akan kami pelajari nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar sekolah minggu pada pelajaran ke-9. Oke? Di sini dikatakan judulnya pengajaran Alkitab tentang pembaptisan. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-8. Mari kita membuka Alkitab terlebih dahulu. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Semua buka dulu ya Alkitabnya. Nah, Koko akan membantu membacakannya untuk kita semua. Tolong perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat yang ke-7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, dan yang berakhir dengan pembakaran. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi sorotan pada pagi hari ini adalah ayat yang pertama dan yang kedua. Itu yang akan Koko tekankan dan akan dibahas pada pelajaran pada hari ini. Pada ayat yang pertama dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Wah, kita harus hati-hati ya dalam membaca firman Tuhan, benar-benar meminta pertolongan hikmat dari Tuhan. Di sini dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Kalau kita bacanya sekilas, ini seperti kita harus meninggalkan ajaran pertama yang diajarkan oleh Tuhan kita. Apakah benar demikian? Tentunya tidak. Ya, kita tidak mungkin meninggalkan asas-asas yang dari ajaran tentang Kristus. Jadi maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah ketika kita sudah mempelajari, kita sudah tahu tentang pengajaran Kristus, nah, kita beralih kepada level berikutnya. Makanya di ayat sesudahnya adalah dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, berarti bukan berarti kita melupakan, meninggalkan, tidak memerlukannya lagi. Oh, tidak. Tetapi di sini dikatakan adalah karena kita sudah mengetahui segala sesuatunya, kita sudah mengalaminya, kita itu menjadi fondasi iman kita. Oleh karena itu kita melangkah lebih lagi, yaitu beralih kepada perkembangan yang penuh. Jadi harus berkembang. Ya, kita harus berkembang menjadi lebih sempurna lagi. Ya. Berikutnya dikatakan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan
dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi maksudnya ya jangan di situ-situ lagi. Ya, kita sudah bertobat, kita sudah percaya, kita diampuni, kita ditebus, kita sudah lulus, kita mengulangi lagi. Jadi di situ lagi. Nah, itu jangan seperti itu. Ketika kita sudah lulus, kita melangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan yang lebih. Ya, di ayat 2 dikatakan contohnya seperti apa sih? Tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ya, tentang pembaptisan, kita sudah belajar ya dari pelajaran 1 hingga yang ke-8 itu tentang pembaptisan. Dan bukan hanya tentang pembaptisan saja, pasti guru-guru yang lain pun mengajarkan lebih dari pembaptisan saja. Ya, tentang pembaptisan, siapa itu Kristus, kita bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita semua. Ya, dan kita nanti kelak dipanggil akan ke surga. Itu tentang pembaptisan. Penumpangan tangan, tentang orang-orang pemberian berkat seperti bagaimana. Terus kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Jadi ketika nanti kita akan menjadi kekal untuk bangkit itu kan kekal ya nanti ya. Nanti kita dibangkitkan menjadi kekal. Nah, kekal untuk dekat dengan Tuhan atau kekal pada hukuman. Nah, Koko percaya kita semua di sini sudah tahu hal itu. Ya. Dari Tunas Muda, Madya, Koko yakin semuanya sudah tahu, semuanya sudah belajar tentang hal ini, dasar kekristenan. Nah, pada pelajaran hari ini mengajarkan kita di Ibrani 6 ayat yang pertama dan kedua bahwa kita harus melangkah daripada itu. Contohnya bagaimana ya? Kita kan sudah belajar, ya. Kita sudah menerima Tuhan, kita sudah belajar. Saatnya kita praktek. Nah, apakah teman-teman sudah praktek? Ya, kita coba hal-hal yang sederhana dulu dari kegiatan sehari-hari kita. Contohnya apa ya? Apakah sudah berdoa? Apakah sudah renungan dengan setia? Kalau di sekolahan bagaimana? Sekarang PJJ ya. Apakah yang ujian bekerja sendiri atau nyontek? Atau dibantu oleh siapa? Oleh kakaknya atau oleh orang tua? Bisa saja nggak? Bisa saja ya. Mungkin guru-guru tidak akan tahu kalau kita dibantu. Cuman kita harus memilih untuk mengerjakan ujian sendiri. Ya, itu hal praktis yang bisa kita lakukan. Hal lainnya, banyak sekali ya. Kita bisa berkata jujur, berkata sopan, tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Itu semua praktek-praktek yang bisa kita lakukan untuk ke level sesudahnya. Nanti ketika kita sudah lulus dari hal-hal yang sudah Koko sebutkan tadi, nah nanti Tuhan pasti memberikan lagi hal-hal yang lebih besar. Makanya Tuhan selalu bilang, kita itu dipercayakan hal-hal yang kecil dulu, nanti akan diberikan hal-hal yang besar. Ya, berarti maksudnya apa? Maksudnya nanti ya kita terus berkembang. Kita terus berkembang, kita terus mengarah kepada Kristus, mengarah ke kesempurnaan. Apakah bisa? Pasti bisa. Kalau dengan kekuatan sendiri, wah susah sekali. Cuman ingat, Tuhan berkata, Tuhan selalu beserta dengan kita. Pasti kita sanggup dan bisa melakukannya. Nah, di ayat perikop ini diingatkan bahwa kita jangan di tempat saja. Ya, apalagi di yang pertama, fondasi itu terus. Kita harus berani melangkah, berani berbuat, berani untuk mengupgrade diri sendiri dari hal yang mudah. Ya, kalau di rumah ada orang tua, ada kakak, kita bisa sopan, kita bisa nurut, kita bisa taat, kita bisa menolong, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, itulah pelajaran kita hari ini. Nah,
Bila ada yang ingin membahas ayat yang ke-3 hingga ke-8, bisa dengan gurunya masing-masing setelah pelajaran sekolah minggu ini. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas kesetiaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pelajaran pada pagi hari ini yang singkat ini. Namun kami harus hati-hati dengan kata-kata. Kami belajar ya Tuhan, bukan berarti kami meninggalkan segala sesuatunya yang telah menjadi fondasi yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tapi ya Tuhan, ketika kami sudah melaluinya, kami sudah lulus, kami pun akan beranjak ke tahapan berikutnya, supaya demi kemajuan diri kami sendiri dan untuk kemajuan kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami sehingga kami setiap harinya dapat terus belajar, terus mengembangkan diri sehingga mencapai kesempurnaan terhadap Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan.